teman-teman, saat ini kami sedang berada di Bank Sampah Unit Sejahtera di Desa Salam, Kecamatan Gebang. Kami akan mengajak kalian semua untuk mengikuti kegiatan di Bank Sampah di Unit Sejahtera ini. Yuk ikuti kami. Bank Sampah Sejahtera yang terletak di Desa Salam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo adalah satu-satunya bank sampah yang ada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Bank Sampah Sejahtera juga sudah terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo dan terdaftar di tingkat nasional Provinsi Jawa Tengah. Inilah Bank Sampah Unit Sejahtera. Sejak kapan bank sampah ini berdiri? Pada tanggal sekitar bulan pertengahan Agustus 2020. Ya. Yang melatar belakangi munculnya bank sampah itu karena sampah yang kian hari kan semakin menumpuk di setiap warga. Nah, terlebih-lebih itu sampah plastik, kemudian budaya yang diterapkan warga itu masih kuno. Artinya kuno, ketika warga melihat sampah bahkan atau limbah yang berbahaya itu, mereka malah salah dalam mengelolanya. Misalkan dibakar, kemudian ditimbun dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi latar belakang para pemuda untuk menggerakkan bank sampah itu. Awal mula sebelum membentuk pengurus bank sampah, ketua kami mengusulkan bagaimana kalau dari Karang Taruna Desa Salam mendirikan sebuah bank sampah. Nah, usulan tersebut dari pemuda-pemuda yang lain itu mendapat respon baik dan pada setuju semua. Kondisi bank sampah, kondisi warga sebelum bank sampah berdiri itu masih kuno itu. Iya, masih kuno, maksudnya belum ada kesadaran. Nah, setelah ada bank sampah terus kemudian kami memberikan beberapa kayak semangat atau motivasi ke warga bahwa bank sampah ini dapat mengelola sampah, maka warga tidak perlu tadi menerapkan budaya kuno tadi. Sejak kapan ikut bergabung menjadi nasabah bank sampah? Kalau sejak ikut bergabung itu mulai tanggal 17 Februari tahun 2020, tapi aktifnya itu bulan Agustus tahun 2020. Untuk menjadi nasabah bank sampah sampai saat ini, apakah harus menjadi warga Desa Salam saja? Apakah desa lain boleh bergabung menjadi nasabah juga? Di sini warga desa lain juga boleh bergabung menjadi nasabah bank sampah. Yang pertama itu karena banyaknya sampah di rumah saya gitu ya. Banyak sampah yang tidak terbuang gitu, maksudnya numpuk di halaman rumah. Nah, dengan adanya ini, ini adalah wadah atau sarana gitu untuk membuanglah sampah-sampah yang ada di rumah saya, sehingga itu kayak nabung gitu, nggak cuma dibakar, cuma nah kalau di sini kan bisa ditabung gitu. Kalau tanggapan saya ya tanggapannya baik ya, dengan adanya bank sampah Desa Salam ini kita sebagai nasabah itu merasa terfasilitasi begitulah, adanya sampah ini bisa dikelola lebih lanjut dengan adanya bank sampah ini. Jadi tanggapannya menurut saya itu baik gitu. Kalau jadwal pengambilan sampah gitu, nah kan biasanya setor kan, tapi kalau saya setor tuh kadang masih sedikit gitu loh Mbak, kayak masih berapa botol tapi harus setor. Nah itu kendalanya gitu, karena saya sendiri itu jarang menggunakan barang yang menghasilkan sampah seperti itu, yang kayak plastik, kardus itu jarang gitu. Lalu berapa pendapatan rata-rata sebulan yang didapatkan dari bank sampah? Kalau itu Mbak, itu masing-masing ya dari orang, karena setiap rumah tuh beda-beda. Kadang ada yang sedikit, ada yang banyak gitu, tergantung sampah yang mereka setorkan gitu. Tapi kalau rata-rata ya paling 4.000 sampai 6.000-an lah gitu. Lingkungan ya, kita adanya bank sampah ini gitu, lingkungan kita menjadi lebih rapi, lebih asri gitu, karena warga-warga tuh biasanya sampah-sampah dibuang di tempat sampah kayak plastik, terus kertas gitu tempat sampah. Nah adanya ini tuh kayak bisa menjaga lingkungan karena akan disetor ke bank sampah. Tapi
tertata gitu, nggak semrawut seperti dulu kayak gitu. Kalau pesan saya sih terhadap bank sampah ini untuk kedepannya semoga itu bank sampah dapat menjadi wadah atau sarana masyarakat dan pengelola bank sampah gitu terus berkarya gitu dan tetap bermanfaat bagi warga sekitar. Adakah tujuan yang hendak Bapak capai dengan bergabung dengan pengelolaan bank sampah ini? Ya, tujuan saya pertama satu ya, melestarikan lingkungan ya, yang jelas. Itu tujuan utama. Yang kedua, ya sambil mengisi waktu luang juga bisa kan, itu kan juga bisa kerjaan di sambil. Yang ketiganya menambah ilmu aja. Kita tahu tentang sampah apa yang bagus buat kita olah lagi, sampah apa yang tidak bisa diolah lagi, sampah apa yang harusnya diolah jadi gini-gini. Kita kan jadi tahu tentang sampah. Sampah pun juga ada ilmunya juga. Kalau jam operasional kita muter weekend ya. Weekend setiap 2 minggu sekali hari Minggu. Jadi sebulan 2 kali. Yang terakhir ini sampah jenis apa kita terima kecuali yang organik. Kayak kayak dedaunan, kayak apa gitu. Kita yang anorganik. Untuk karakteristiknya itu yang penting nggak anorganik itu. Yang penting anorganik nggak organik. Semua sampah kita terima. Baik itu ya apapun lah yang penting nggak bahan organik. Itu hampir 1 kuintal. 1 kuintal per bulan. per Nilai per kilogram itu beda-beda ya setiap jenisnya. Makanya kita ada pemilahan. Untuk jenis kayak plastik HDPE kita 900 per kilo. Kayak untuk seng-seng itu kita perginya 1000, untuk aluminium itu 5000, untuk tembaga sekitar 50.000, untuk botol-botol bekas plastik-plastik itu kita antara sekitar 1.500 sampai 3.000. Untuk buku-buku, bisa buku tulis, buku apa itu juga dibagi, ada HVS, ada buram, ada covernya juga itu juga beda. HVS kita beli 2,5. Kalau untuk buram kita 1.500. Kalau untuk kayak cover namanya juga duplek atau namanya duplek itu kita beli 600. Nah, untuk mekanisme buku tabungan kita setiap pengambilan kita kasih nota. Di setiap buku tabungan itu langsung catat kita ke buku tabungan. Nanti kan itu buku tabungannya per orang satu-satu. Nanti kita buku besarkan jadi satu. Nah, setiap nanti pencairan setiap 1 tahun sekali. Untuk total nasabah di bank sampah itu ada sekitar 140. Bank sampah silakan setiap 2 minggu sekali. Berarti 1 bulan 2 kali setiap hari. Harapannya satu jelas itu kita sebagai salah satu penyinta lingkungan juga kan, ya biar bersih lingkungannya. Yang kedua biar sampah itu juga ada nilai uangnya gitulah, biar nggak dibuang langsung hilang percuma kan. Yang ketiganya juga satu hal membantu ekonomi masyarakat juga kan. Biasanya sampah dibuang ini juga masih bisa berharga, kita dapat income masuk.